Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk awal minggu yang baru ini Tuhan. Kami mau terus bersepakat dengan Engkau. Kami terus membangun keintiman dengan Engkau. Kami terus mau Tuhan punya waktu bersekutu bersama dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan, lewat deklarasi yang sudah kami perkatakan. Biar itu termeterai Tuhan jadi dalam hidup setiap kami. Deklarasi pelangi, perjanjian pelangi dan 7 roh Allah terus menuntun jalan-jalan hidup setiap kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami juga boleh belajar sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus ajari kami Tuhan, ajari kami. Dan kami boleh punya pengertian, pewahyuan yang baru untuk menangkap sebagian daripada isi firman-Mu. Dan mampukan kepada setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, kita belajar awal minggu ini extra miles. Ya saudara, kita baca di ayat yang sudah seringkali kita renungkan. Biar ini memperbaharui roh kita. Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41. Dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini bagian yang saudara dan saya harus lakukan, ya saudara. Bukan nanti kalau saya minta minyak 1 jadi 5. Oh bukan begitu maksudnya ya saudara. Tapi ini bagian yang saudara dan saya yang harus lakukan. Karena dikatakan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ada unity, ada kesatuan. Jalannya bareng ya saudara. Tapi bagian saudara dan saya itu berani melakukan yang lebih untuk Tuhan. Yang ditekankan bagian ini saudara. Berani memberi yang lebih untuk Tuhan. Lebih dari yang diminta. Memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Memaksa, ada kata memaksa. Karena kita tahu ya saudara, kita punya kelemahan. Kita punya malas, ya saudara, punya kenyamanan. Pokoknya daging ini seringkali lebih kuat, ya saudara. Makanya Pak Yusak ngomong, paksakan aku Tuhan. Ayat ini ya saudara, paksa, kalau nggak dipaksa itu manusia itu pengennya sudahlah cukuplah segini juga. Saya sudah berkorban buat Tuhan, ya saudara. Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini, ayo kerjakan lebih lagi. Paksakan saudara dan saya mengerjakan bagian kita lebih lagi untuk Tuhan, ya saudara. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu janji firman-Nya. Kita mengingat dalam satu perumpamaan. Perumpamaan tentang talenta, ya saudara. Di Matius 25. Ada yang dikasih 2 jadi 4. Ada yang dikasih 5 jadi 10. Tapi yang dikasih 1 tetap 1 malah diambil. Dikasihkan sama yang 10 ya saudara. Matius 5 ayat yang 20 mulai. Ini yang dikasih 5. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Baik ya saudara-saudara. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu katanya.
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ini kalau talenta itu kepercayaan dari Tuhan. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya saudara, ketika bagian kita yang dipercayakan Tuhan, ya saudara-saudara, karena talenta itu dikatakan yang dipercayakan oleh tuannya. Jadi ada kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya untuk kita lakukan dengan tanggung jawab tentunya ya saudara. Kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan perkara yang besar. Itu kita lakukan ketika kita setia ya saudara. Ketika kita punya tanggung jawab. Ketika kita lakukan semuanya dengan penuh pengabdian untuk Tuhan. Tidak memikirkan nanti saya dapat apa. Kalau saya rajin-rajin nanti saya dapat apa. Pasti dapat. Bukan gracia yang kasih. Tapi Tuhan yang kasih ya saudara. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini yang Tuhan sediakan ketika saudara dan saya ini belajar setia dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan. Kita lakukan dengan tanggung jawab. Kita lakukan dengan penuh pengabdian. Kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan janjikan ini. Baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Yang 5 dibilang baik sekali. Yang 2 juga dibilang baik sekali. Ya saudara-saudara. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Jadi gak usah mikir perkara-perkara yang hebat ya saudara. Perkara yang kecil saja Tuhan perhitungkan. Dan ketika saudara dan saya ini setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya saudara, ketika setia dalam perkara kecil Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar buat saudara dan saya untuk kita kerjakan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu kebahagiaan Tuannya, itu juga kebahagiaan hamba-hambanya. Kebahagiaan hamba Tuhan di sini juga kebahagiaan kita, pelayan-pelayan yang ada di sini. Apalagi Tuhan di surga punya segalanya. Kita percaya Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin ya saudara. Tapi cerita yang cuma punya 1 talenta, dia cuma menggali lubang dan menyembunyikannya. Dan dikatakan ayat yang selanjutnya. Bukan ini. Yang hamba yang punya 1 talenta. Matius 25 ayat yang ke-30 mungkin. Nah ini, yang ke-30. Tetapi talenta yang tetap 1 menggali lubang dan menyembunyikannya. Dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Ini dikatakannya. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena tidak dapat memperlipat gandakan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya. Ya saudara. 1, udahlah disimpan aja. Disembunyikan, gali lubang disembunyikan dan dibilang hamba yang jahat dan malas. Kita tidak mau ya saudara disebut hamba yang jahat dan malas, karena itu sesuatu yang sangat mengerikan, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mari saudara dan saya, biar firman Tuhan Matius 5 ayat 41 ini, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kenapa kita bisa berjalan 2 mil?
yaitu kalau kita punya cinta akan Tuhan, ya saudara. Seperti kemarin Bom cerita, ketaatan itu butuh namanya gelora cinta akan Tuhan. Tanpa kita mengasihi Tuhan, kita tidak bisa. Seringkali kita kerjakan ya karena terpaksa, karena tugas, karena dijadwal, ya saudara. Bukan karena passion yang keluar dari hati kita yang terdalam. Yes Tuhan, satu kesempatan untuk saya kerjakan dengan segenap hati saya untuk Tuhan. Cerita Cina, guru yang tenggo itu belum dapat rumah. Entahlah nanti ya saudara-saudara, kita doakan supaya dia juga dapat rumah. Tapi guru-guru yang kerja yang lebih extra mile sudah bisa nyicil rumah. Kan ajaib ya saudara, tempatnya sama, sekolahnya sama. Tapi kok bisa berbeda? Yang berbeda itu bagian saudara dan saya. Bagian guru yang mau melakukan yang lebih lagi untuk Tuhan ya saudara. Memang tidak ada ketentuan, mungkin ya pulang jam 4. Sesuai kan? Peraturannya jam 4 ya, jam 4 saya pulang. Ya betul seperti itu. Ini juga talenta kan diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Betul saudara. Alkitab nulis segitu. Tapi kembali pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau memberikan yang lebih untuk Tuhan? Karena semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Alkitab yang nulis ya saudara-saudara. Segala jeli lelah kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-29, Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa saudara? Mempunyai tanggung jawab, mempunyai pengabdian, mempunyai kerelaan, mempunyai cinta untuk melakukan semuanya untuk Tuhan. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Luber-luber saudara-saudara. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yang 1 talenta dikasihkan sama yang punya 5 talenta yang bisa memperlipat gandakan 10 talenta. Itu ya saudara-saudara. Terjemahan yang lain, poin ini dikatakan bahwa lalu Yesus menyimpulkan perumpamaannya. Setiap orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya akan diberi lebih banyak lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Ya saudara, ini jelas banget. Setiap orang yang setia mengerjakan apa yang dipercayakan Allah kepadanya. Karena talenta, kemampuan itu berasal dari Tuhan ya saudara-saudara. Dan Tuhan bilang kalau kita bisa dipercaya, kita bisa setia, maka akan diberi lebih banyak lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya, maka apapun yang masih ada padanya akan diambil. Ya saudara, jangan ini sampai terjadi. Tapi kita boleh lakukan apapun yang Tuhan percayakan, kita lakukan dengan penuh pengabdian. Kita lakukan dengan cinta. Kita lakukan karena kita tahu setiap kita ini menyadari, sadar diri ya saudara, bahwa kita ada ini karena Tuhan. Jadi kita lakukan bagian kita. Kita boleh menyenangkan Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan. Karena kita tahu dari mana saudara dan saya ini diambil. Seperti pujian ya saudara-saudara. Kita harus punya cinta sama Tuhan. Kita harus tahu diri
bahwa saudara dan saya ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, ya saudara. Semuanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan saudara dan saya. Mari aktifkan Roh Kudus. Ada 7 roh Allah yang sudah kita seringkali perkatakan di deklarasi. Biar itu menolong saudara dan saya melakukan bagian kita. Perkara yang kecil sekalipun lakukan dengan setia, dengan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, ada kesaksian di satu ibu, ya saudara-saudara, ini orang luar kota. Ibu ini cerita lagi di PA. Ayo katanya, saudara-saudara yang di Sion ini rajin-rajin datang ke taman katanya. Saya ini dari luar kota. Saya ini harus mengumpulkan uang. Kalau mau ke Sion, saya harus hemat-hemat pengeluaran supaya bisa uangnya terkumpul buat datang ke Sion. Butuh biaya untuk transport, butuh penginapan, butuh makan setiap harinya. Enggak ada yang jamin di sini kecuali dia membayar semuanya sendiri, ya saudara. Jadi dia bilang begitu. Ini saudara enak yang ada di Sion, kapan aja mau datang ke taman bisa katanya. Saya ini harus kumpul-kumpul, benar-benar kumpul-kumpul katanya. Benar-benar hemat, kalau yang tidak perlu saya tidak beli, tidak pakai itu uang. Supaya apa? Saya bisa ke Sion. Dia mungkin ada 2-3 minggu ke Sion yang kemarin ini. Itu hari Jumat yang 2 minggu yang lalu dia cerita. Kemarin Sabtu yang lalu dia, Bu pamit, saya mau pulang katanya. Wah iya ya kata saya, itu cepet banget, gak kerasa ibu tahu-tahu mau pulang lagi. Iya katanya, nanti saya kapan-kapan akan datang lagi ke sini katanya. Saya itu, dia bersaksi, saya mau bersaksi Bu, ngalami banyak keajaiban katanya selama saya di sini. Ibu tahu nggak? Saya ini dapat pekerjaan baru nanti bulan Februari. Wow, kata saya luar biasa, kata saya itu. Jadi asisten dokter mata. Wah, puji Tuhan. Luar biasa, kata saya itu. Yang ajaibnya lagi Bu, suami saya sudah balik. 10 tahun dia pergi. Puji Tuhan, kata saya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia ngalami banyak, itu salah satu yang dia cerita sama saya. Banyak sekali Bu keajaiban yang Tuhan kerjakan. Saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Selagi saya di sini itu tidak pernah sia-sia katanya. Saudara, saya bukan sedang mengkulturkan itu taman Tuhan, tidak ya saudara-saudara. Tapi tempat itu dibangun untuk membawa saudara dan saya itu ngalami Tuhan, ya saudara, ngalami keajaibannya Tuhan, bukan sekedar cuma minyaknya. Ada 25 keajaiban yang sudah Tuhan kerjakan. Masihkah kita meragukan kuasa Tuhan itu? Bukan cuma di taman kita berdoa, betul, bukan cuma di taman kuasa Tuhan dapat bekerja. Tapi ketika ada kesempatan, ya saudara, terlebih orang-orang yang ada di Sion, ayolah sering-sering datang ke taman. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk ketemu Tuhan, untuk mengalami pribadinya Tuhan. Bukan cuma kejar-kejar dapat minyaknya, tapi kejar si pemberi minyak. Ya saudara, sehingga kuasanya itu tidak terbatas. Pujian tadi, saat ku berdoa, kuasamu Tuhan terjadi. Itu ya saudara-saudara, alami Tuhan, bukan cuma datang, doa dan selesai. Tapi ya biar segala sesuatu itu yang supranatural itu terjadi, bukan cuma di taman Tuhan. Saya mau ngalami Engkau Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Sudah membuat banyak tanda-tanda ajaib. Saya mau ngalami Tuhan, saya mau ngalami seperti ibu ini. Dia berani bayar harganya. Dia jauh-jauh dari luar kota datang ke Sion.
Itulah ya saudara-saudara, ketika kita berani bayar harganya untuk kita kejar yang ilahi, maka perkara-perkara ajaib itu yang Tuhan kerjakan juga saudara dan saya bisa alami. Jadi sekedar bukan kita mau, ya saya percaya, bukan cuman batas itu. Ya saudara, saya berdoa supaya kita ini ngalami Tuhan. Ngalami seperti ibu ini, datang jauh-jauh tidak sia-sia. Dia harus bayar harganya mahal ditimbang yang ada di Sion. Dia harus bayar penginapan, makan sendiri, ongkos sendiri ya saudara. Tapi dia itu lakukan karena apa? Dia tahu sesuatu kuasa Tuhan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dia alami ya saudara, seperti dia yang saksikan. Sesuatu yang di luar kemampuan secara manusia. Ajaib Bu, saya dapat pekerjaan katanya. Jadi suster gitu ya, asisten dokter mata, mungkin suruh ngambil alatnya begitu ya saudara. Ajaib. Yang tadinya tidak ada pekerjaan bisa di sini lama-lama, itu berarti kan dia belum ada pekerjaan. Tapi bulan 2 dia dapat pekerjaan baru. Kuasa Tuhan dinyatakan untuk orang yang berani bayar harganya ya saudara-saudara. Berani melakukan semuanya dengan cinta kepada Tuhan. Dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Cinta akan Tuhan dan menyadarkan diri kita sendiri siapakah saudara dan saya. Biar kita terus menyadari tanpa Tuhan di luar kita tidak bisa berbuat apa-apa ya saudara. Ayo kerjakan bagian kita, terus punya hati seorang hamba. Mengerjakan bagian kita yang Tuhan percayakan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian. Karena saudara dan saya cinta akan Tuhan. Dan kita boleh katakan, ya Tuhan, saya kerjakan semuanya ini dengan penuh pengabdian. Karena apa? Karena Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi saudara dan saya. Apakah yang saya bisa lakukan? Biar Roh Kudus menolong saudara dan saya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi ada penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan, memperlipat gandakan apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Kita lakukan semuanya dengan penuh sukacita, enggak pakai hitung-hitungan, enggak tenggo ya saudara-saudara, tenggo. Kita kerjakan dengan passion karena kita tahu segala sesuatu yang kita kerjakan akan diperhitungkan Tuhan. Ya, amin ya saudara. Biar ini mendorong, memacu saudara dan saya terlebih ya saudara. Ayo kerjakan extra mile. Apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Selagi Tuhan percayakan dan beri kemampuan kepada saudara dan saya. Minta Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya melakukan bagian kita dengan cinta akan Tuhan, dengan sadar saudara dan saya ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, punya pengabdian, punya hati seorang hamba. Wis pokoknya disuruh apa aja nurut ya saudara-saudara. Saya belajar begitu karena kadang-kadang ya nyaman, males, pengen enak saja gitu ya. Itu manusia itu begitu, saya juga begitu ya saudara. Aduh kalau bisa ya jangan ini, tapi lakukan semuanya karena cinta, karena Tuhan lebih dahulu mencintai saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita sering dengar tentang extra mile ya. Hari ini diingatkan lagi tentang extra mile. Berarti kalau berkali-kali saudara selalu mendengar tentang extra mile, itu jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan terus hilang ya. Biasa itu berkali-kali extra mile. Tapi harus
dari kuping kiri masuk ke pikiran, masuk ke jiwa, masuk ke hati. Oh, aku ini kok sudah diperingatkan berkali-kali tentang extra mile. Jadi saya harus melakukan hal ini supaya berani membayar harga untuk mendapatkan sesuatu, seperti kesaksian yang disampaikan tadi. Saudara, kemarin saya ketemu dengan seorang yang benar-benar extra mile dalam hidupnya. Dia cerita, dia itu anak dari seorang keluarga yang gak mampu. Mamahnya kerjanya jualan di pasar. Dia bilang ciciknya banyak, dia anak paling kecil dan dia anak laki satu-satunya. Ya, dia tahu persis, dia punya prinsip, aku tidak mau menyusahkan orang tua saya. Dia bilang ya. Jadi dia selalu melakukan dengan cara extra mile. Tapi selain itu dia nakalnya luar biasa. Nakalnya luar biasa. Contoh kenakalannya, dia kalau di sekolah, karena dia itu kurang tidur, jadi kalau di sekolah ngantuk. Ya. Ngantuk, jadi sama gurunya dilempar kapur. Dia males. Begitu gurunya lagi duduk, dia lempar itu ke gurunya. Kenakalan ya. Itu anak dia SD. Jadi dia akhirnya dibenci kan sama gurunya sampai nggak naik kelas. Tapi memang anaknya itu nggak mau belajar, males belajar dan males ini. Cuman saya bilang, kayaknya tak pikir-pikir kamu itu hidup dalam anugerah loh. Nakal-nakal begitu, tapi dia itu melakukan segala sesuatu dengan extra mile. Ya. Extra mile misalnya dia dia lempar sekali, dia lempar 2 kali. Ya, itu yang nakal ya. Tetapi yang baiknya, dia selalu bekerja dengan luar biasa. Dia bilang, saya sekolah. Dia bilang, pulang dari sekolah jam 2, terus dia kerja di tempatnya omnya atau apanya gitu. Sampai jam 8 malam. Jam 8 itu dia masih kerja lagi sampai jam 2 malam. Jadi extra mile. Dan saya bilang, pantesan kamu gak naik kelas. Kapan belajarnya? 1, kurang tidur. Makanya kamunya di sekolahan ngantuk. Dia bilang, iya memang tak akuin. Dia bilang, cuman saya ini pengen berhasil. Singkat cerita, banyak hal yang dia lakukan, kenakalan, gak naik kelas dan sebagainya. Terus kamu kalau gak naik kelas gimana? Pindah sekolah, dia bilang. Pindah sekolah yang lebih rendah. Nanti di sini gak naik kelas lagi, pindah sekolah yang lebih rendah lagi. Singkat cerita, sampai dia lulus SMA. Saya bilang, kok bisa kamu lulus SMA? Saya beli ijazah. Tuh, aduh nakalnya luar biasa ya. Jangan ditiru yang seperti itu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah dia gigih di dalam mempertahankan hidup. Singkat cerita, dia terus kerja, cari uang, sampai bisa membiayain untuk masuk mahasiswa. Ya. Mamahnya bilang, aku sudah tidak tahu, aku nggak bisa biayain kamu tak kasih uang 5 juta. Ya. Kamu mau sekolah di mana aja nggak apa-apa. Pokoknya mama cuma uang punya 5 juta. Dia ini belum jadi anak Tuhan. Ya. Dia bilang, aku bagaimana caranya aku bisa masuk universitas dengan 5 juta. Nah saat itu dia masuk di Jakarta, universitas apa gitu. Tadi kemarin dia cerita 4,5 juta. Wah lumayan ya. Jadi 4,5 juta. Jadi dia masih punya uang 500.000. Nah, lalu di Jakarta pun dia sekolah, kuliah sambil kerja. Pokoknya kerja apapun, mau jadi sales,
mau jadi apa, mau jadi tukang cuma nganter-nganter barang gitu, dilakukan dengan setia. Dia lakukan dengan extra mile, benar-benar saudara. Singkat cerita, dia sekarang menjadi pengusaha yang sangat berhasil. Ya, dia sangat berhasil dan dia akhirnya luar biasa lah. Saya lihat dia begitu amat luar biasa. Keluarganya diberkati, anak-anak diberkati. Nah kemarin dia cerita sama saya, mengeluh. Dia bilang begini, dia cerita masa lalunya, terus dia bilang, tapi anak saya, dia bilang, gak bisa seperti saya. Dia bilang, beda, saya bilang, anak kamu dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya. Ya dia sekarang udah kaya raya sih. Ya. Kamu hidup dalam keadaan yang kepepet, mau tidak mau kamu harus extra mile. Tapi kan harus. Saudara tahu, ini anak katanya nih ya, ini anak udah SMA anaknya dia. Bangun, kalau nggak dibangunin sekolahnya telat. Ya, anak laki loh anaknya. Terus dia waktu itu minta mobil sama papanya. Papanya bilang, kamu tak beliin mobil, ya, tapi kamu dirawat. Nggak boleh kamu seenaknya. Ya, nggak pernah dirawat. Jadi dia kesel si papa ini. Kenapa anak saya tidak mau seperti saya? Gitu. Nah, lalu saya bilang, karena dia tidak mau bayar harga, terlalu santai, hidupnya nyaman. Saya bilang, nah ini pelajaran dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tadi Ibu Guatlan cerita tentang kamu di Sion ini benar-benar dapat fasilitas yang luar biasa. Orang luar kota harus bayar harga dengan extra mile. Kamunya di sini tidak usah bayar, ya paling mungkin ojek lah kita ini. Setiap hari bisa datang ke taman Tuhan. Tapi kenapa sih kita kadang-kadang malas? Karena apa? Nyaman, ya. Terlalu nyantai, ya, terlalu merasakan itu, ya begitulah, gitu, ya. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah ini hari ini belajar, kok hari ini diceritakan lagi extra mile. Yuk kita bertobat, ya, bertobat dan benar-benar karena apa? Firman Tuhan dan ada pujian mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul? Ya. Jadi nggak ada ketenangan di luar Kristus. Ya. Jadi satu-satunya dalam kita menghadapi apapun yang penting dekat Yesus Kristus. Itu ada ketenangan. Dengan ketenangan kita akan dapat menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan mau, ya. Itu yang saya sampaikan. Biarlah kita benar-benar koreksi diri. Aku ini sudah extra mile belum? Terutama dalam tahun 2023 yang Tuhan rindukan extra mile untuk mencapai sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Yuk kita doa. Bapa, terima kasih buat semua dan semuanya yang Engkau anugerahkan buat kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk udara yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu selama hidup kami ini. Kami menjalani hari yang baru pada minggu ini ya Tuhan. Biarlah seluruh perjalanan kami Engkau yang akan memegang kendali. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu. Tapi kami percaya Kau akan pegang kendali daripada keadaan
cuaca di negara kami ini, sehingga sekalipun apapun yang kau izinkan terjadi, tapi tetap ada kendali yang daripadamu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, buat pemerintahan negara kami ini. Engkau yang memberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden dan semua staf yang kau percayakan untuk mengelola bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar dientaskan dari kemiskinan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau tahu bahwa kekayaan bumi Indonesia terlalu amat banyak. Biarlah dapat dilola oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang dipakai untuk kebahagiaan dan kemakmuran bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini, apapun yang kau izinkan terjadi, tapi kami saat ini percaya bahwa setiap hari kami mengambil kekuatan yang daripadamu. Setiap hari kami mengambil daya tahan tubuh yang baru daripadamu. Berikan kepada kami pada hari ini daya tahan tubuh yang memasuki akan tubuh kami dan merasuk dalam tubuh kami, menyembuhkan dari semua sakit penyakit kami yang ada di dalam kelemahan tubuh kami, diusir dengan daya tahan tubuh yang ilahi, sehingga imun yang berasal daripadamu mengusir semua virus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam kendali yang daripadamu. Kami percaya Tuhan, setiap pagi Engkau memberikan mana yang baru buat kami. Tongkat Harun yang berbunga tidak akan pernah undur daripada kami. Dan kami hidup hanya karena firman-Mu. 7 roh Allah terus ada dalam hidup kami untuk memimpin kami masuk di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, lemak yang dari surga, lemak ilahi yang menguasai hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami Tuhan, hati kami, dan mengusir semua yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Engkau berkati Tuhan akan tangan kami. Engkau berkati juga akan kaki kami, supaya kaki kami dan tangan kami dipimpin oleh tangan yang kuat, pengurapan yang daripadamu untuk menjalani semua pekerjaan kami hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini Tuhan, kami pasti mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.